Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudaraku semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam Bersatu Hati dalam Doa, edisi Selasa 2 November 2021 bersama saya Pendeta Ike. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan tema Tuhan yang mencukupkan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, jikalau pada malam hari ini kami masih hidup, sehat, bahkan bertahan dalam pergumulan yang kami alami, itu semua karena Engkau yang menopang kami. Kami bersyukur malam ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kembali firman-Mu, yang kami yakin sungguh menjadi kekuatan, pengharapan dan sumber ketenangan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama dari Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20. Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20. Saudara-saudara nanti bisa membaca dalam teks yang lengkap. Saya akan membacakan pada ayat 16 sampai 17 saja yang akan menjadi fokus pada perenungan kita di malam hari ini. Bilangan pasal 21 ayat 16 sampai 17. Dari sana mereka kebir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa. Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-bualah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Saudara-saudaraku semua, pernahkah Anda melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh? Ada di antara saudara yang pernah melakukan perjalanan yang sangat jauh, entah itu perjalanan darat, laut, maupun udara. Saudara, ketika kita memulai sebuah perjalanan yang jauh, sebelum kita mulai perjalanan itu, biasanya kita menyiapkan dan memastikan bahwa logistik yang kita bawa itu cukup untuk menempuh perjalanan itu. Tentu kita tidak ingin bahwa di perjalanan kita serba kekurangan, sehingga kita kelelahan dan tidak ada penopang atau energi dari logistik yang kita siapkan. Nah, saudara, bicara tentang perjalanan, atas penentuan Tuhan, bangsa Israel pun harus menempuh sebuah perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan di bawah kepemimpinan Musa. Tuhan tahu persis tentang apa yang dibutuhkan oleh bangsa pilihannya itu. Mereka membutuhkan air, dan mereka juga membutuhkan makan yang cukup. Karena itulah Tuhan menjamin ketersediaan kebutuhan bangsa itu dengan berkata pada ayat 16 tadi. Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Tercukupinya kebutuhan itu oleh Tuhan membuat bangsa Israel kala itu bersuka cita selama perjalanan. Nah, setidaknya sukacita itu tampak pada bagian bacaan kita ini tadi. Ungkapan sukacita itu terlukis dalam pujian mereka yang kita baca pada ayat 17. Berbual-bualah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Jaminan kecukupan ini membuat bangsa Israel merasa aman dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah untuk mencukupi kebutuhan umatnya. Saudara, Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang mencarinya tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik.
Bahkan di tengah perjalanan hidup yang berat sekalipun, Ia berjanji akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Tentu kita ingat apa yang dikatakan pemazmur pasal 23 ya. Ini menjadi lagu atau nyanyian favorit kita mungkin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Tuhan mencukupi kebutuhan kita, kiranya kita juga dapat semakin mengenalnya sebagai Allah pemelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemelihara hidup, kami menghayati bahwa hidup kami senantiasa dicukupkan oleh-Mu. Ketika kami memerlukan makan dan minum, Engkau menyediakan melalui tangan-tangan orang di sekeliling kami. Ketika kami memerlukan dukungan di kala sepi maupun duka, Engkau juga mencukupkan dengan cinta dan perhatian yang datang melalui kerabat, bahkan melalui orang yang tidak kami kenal sekalipun. Ketika kami mendambakan kesehatan dan pemulihan, Engkau memberikan tubuh dan jiwa kami yang semakin kuat untuk menerima dan berdamai pada situasi ini. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun jawaban dari doa kami sering tak selaras dengan ekspektasi kami, namun kami tahu Engkau memberi lebih dari yang kami harapkan. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan apa yang kami butuhkan, sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Ya Tuhan, malam ini kami juga hendak mengistirahatkan tubuh, pikiran, dan batin kami. Dan biarlah malam ini kami boleh merasakan ketenangan dan hangatnya kasih sayang Tuhan, sehingga malam ini kami boleh beristirahat dalam damai-Mu. Amin. Demikianlah bersatu hati dalam doa. Kiranya pada malam hari ini saudara semua dapat beristirahat dengan tenang dan esok siap menyongsong berkat Tuhan. Selamat malam, Tuhan menyertai kita.